di rumah, puji Tuhan, akhirnya tiba juga kita ke hari ini, di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut peristiwa Natal. Natal sudah berlalu, tapi sukacita kita tetap hadir sampai saat ini, sehingga dalam perayaan kali ini kami mengharapkan sukacita juga hadir di tengah-tengah opa dan oma semua. Walaupun dalam kondisi pandemi, puji Tuhan, kita masih bisa bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan mendengarkan firman-Nya. Hari ini perayaan Natal akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eduardo Silalahi, dan kami yang melayani saat ini seperti biasa, saya sendiri, Elvi Sianipar, kemudian ada Ibu Pendeta Yosepin, kemudian ada Ibu Pendeta Tini, dan Kak Agnes. Terima kasih untuk Oma semua yang sudah hadir. Mari kita memulai perayaan Natal kita beribadah dan merayakannya dengan penuh sukacita. Mari hati pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkannya. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Opa Oma, kita akan memuji Tuhan. Kita akan berkumpul, berhimpun semua untuk melihat Kristus yang sudah lahir. Kita nyanyikan bersama dengan penuh semangat. Hai mari berhimpun. Biarlah setiap puji-pujian yang kami lantunkan, sukacita yang kami nyatakan adalah hanya karena kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami yang selalu menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Opa Oma, mari kita mendengarkan berita sukacita Natal yang akan disampaikan oleh Opa Hari, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Osma Papahan. Kelahiran Yesus terambil dari Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan tersebut. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita sudah mendengarkan berita Natal. Tuhan Yesus sudah lahir, mari kita menyambutnya. Kita ucapkan selamat datang bagi Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dengan penuh sukacita menyambutnya, nyanyikan bersama selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak tercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam, salam salam. Shalom, selamat pagi Opa, Oma, dan saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Saya akan membuat satu buah lagu pujian, yaitu Ku Bersyukur.
kasih. Tuhan berkati. Salam. Lilin perdamaian. Natal mengingatkan kita untuk hadir membawa kedamaian bagi sesama manusia. Lilin iman. Natal mengingatkan kita bahwa meskipun di dalam berbagai pengalaman pahit, Allah tetap menyertai umat-Nya. Lilin sukacita kepada mereka yang berduka karena kehilangan saudara terkasih di pandemi ini. Kita terpanggil untuk membawa sukacita bagi mereka. Lilin harapan kepada mereka yang berputus asa karena menghadapi kesulitan hidup. Kita terpanggil untuk membawa pengharapan bagi mereka. Holy night, the stars are brightly shining. Savior's birth. Long may the world in sin and error binding, till He appeared and the soul found His rest. A thrill of the weary road rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, for Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat memahami firman-Mu, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Kuasai seluruh kehidupan kami. Beri damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Dan tema Natal kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini adalah tema nasional yang dibuat oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Katolik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berulang-ulang kali merayakan Natal. Natal telah tiba kembali di tahun 2021 ini. Apa yang kita cari ketika merayakan Natal? Apakah kado Natal? Yang ulang tahun siapa? Yang dapat kado siapa ya? Gitu. Kenapa kita harus merayakan Natal? Seseorang pernah bertanya kepada saya, kenapa merayakan Natal, kelahiran Yesus? Kita merayakan Natal karena kita percaya bahwa Yesus, Tuhan kita, hidup selama-lamanya. Memang dia pernah mati, tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Jadi adalah hal yang sangat bersukacita ketika kita merayakan Natal karena kita percaya dia hidup. Dia ada bagi kita. Tapi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, apa bedanya Natal tahun ini dengan Natal-Natal sebelumnya? Apakah bedanya baju baru kah? Sepatu baru? Atau mungkin ada aksesoris yang baru? Saya kira bukan itu yang terutama. Tapi salah satu pembedanya adalah bahwa saat ini pun kita masih dalam suasana pandemi. Pandemi ternyata belum berakhir. Sehingga tetap masih ada perasaan was-was, tidak sebebas 3 tahun yang lalu. Kita masih tetap diingatkan prokes, protokol kesehatan. Sehingga ketika bertemu orang pun salamnya beda ya. Kalau dulu mau salam, ya cipiki, peluk-pelukan, tapi sekarang mulai menjaga jarak karena pandemi. Tetapi sesungguhnya bahwa Natal mempersatukan kita. Ya, secara rohani tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi esensi Natal bagi kita adalah kasih Tuhan. Kita mengalami kasih-Nya yang ajaib. Kita mengalami kasih-Nya yang sempurna. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah bukti kasih Tuhan. Dia datang atau lahir untuk kita, agar kita yang sudah mati karena dosa, hidup di dalam Dia. Kembali kepada tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22 ini mengingatkan kita tentang ada 2 hal penting di sini. Bagaimana kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka di sini kita melihat ada hubungan sebab akibat. Kita bisa mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas jikalau kita pertama-tama sudah memiliki pengalaman akan Tuhan. Pengalaman akan kasih Kristus. Jadi ada pengalaman, kemudian ada pengamalan. Ya, supaya lebih mudah mengingatnya. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman akan cinta kasih Kristus. Dan yang kedua nanti adalah pengamalan tentang persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita melihat yang pertama tentang pengalaman akan cinta kasih Kristus. Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat mula-mula yang tersebar, kalau kita lihat di dalam ayat 1,
dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa mereka? Ayat 2 menyebutkan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi, perhatikan Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka disebut sebagai orang-orang pilihan. Disebut sebagai orang pilihan karena mereka sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Mereka memiliki hidup baru. Itu kita lihat dalam ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dikatakan bahwa orang-orang percaya memiliki hidup yang baru, tapi juga hidup yang penuh pengharapan. Sekalipun pada masa itu mereka menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rupanya jemaat mula-mula mengalami berbagai pencobaan. Ada penderitaan, aniaya, ada penjarahan, ada kelaparan, ada pengusiran, penghinaan. Karena apa? Karena iman kepada Kristus. Tapi Rasul Petrus mengingatkan jemaat bahwa segala pencobaan yang kamu alami itu bertujuan untuk memurnikan imanmu. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-7. Jadi saudara, saat ini kita juga masih dalam masa-masa yang sulit. Siapa yang bilang bahwa kita sudah terlepas dari pandemi atau efek daripada pandemi? Banyak orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, terpisah dari keluarga, berduka, mengalami kesedihan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau ada pencobaan, kalau ada ujian, di sana ada tujuan, yaitu bahwa Tuhan mau terus memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan kalau kamu sudah tahan uji, dikatakan, kamu akan bersuka cita. Karena di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Mereka dapat mengalami cinta kasih Kristus. Karena mereka sudah percaya dan menerima Kristus di hati. Dan kemudian dikatakan mereka memiliki ketaatan kepada kebenaran Kristus. Tanpa ketaatan, maka tidak mungkin seseorang dapat mengalami kasih ataupun kebaikan Tuhan. Maka kita harus tetap mengingat rumusan firman Tuhan. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Jadi inilah hal yang pertama. Mereka mengalami cinta kasih Kristus. Saudara dan saya, kita semua sudah mengalami cinta kasih Kristus. Amin. Amin. Maka yang kedua, kalau kita sudah mengalami cinta kasih Kristus, kita harus mengamalkan persaudaraan yang tulus, ikhlas. Saya kira tidak sembarangan PGI dan KWI membuat tema ini. Bahwa kita rindu di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pandemi yang tanda kutip sebenarnya membuat jarak antara satu dengan yang lain. Tetapi jangan lupa kita harus tetap menjalin persaudaraan yang tulus ikhlas. Orang yang sudah mengalami cinta kasih Kristus selalu harus memiliki hasrat dan semangat untuk mengamalkan kasih itu kepada sesama. Bagaimana prinsip pengamalan kasih itu? Tentu yang pertama kita melihat sesama kita sebagai saudara sendiri. Nah ini, saudara berarti tidak melihat ada batasan atau perbedaan suku, perbedaan ras, keyakinan, profesi ataupun latar belakang. Tapi yang kedua, mengasihi dengan tulus ikhlas. Artinya kita mengasihi tanpa ada paksaan, tanpa rekayasa, tanpa pamrih. Di zaman ini Bapak Ibu banyak sekali rekayasa, apalagi dalam dunia YouTube, medsos, semua bisa diatur, direkayasa. Kelihatan bisa sangat sedih, ternyata itu hanya ya konten gitu ya untuk mengisi konten hiburan, YouTube,
televisi dan lain sebagainya. Tetapi mengasihi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan berarti memberi dengan rela apa yang bisa diberi. Kita sering mendengar istilah take and give, ambil dan beri. Tetapi sebenarnya prinsip yang lebih rohani adalah give and given. Berilah, maka kamu akan diberi. Bahkan dalam Lukas 6:38 dikatakan, berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Mengasihi dengan tulus ikhlas, artinya mengasihi apa adanya, dengan ketulusan, dan juga mengasihi dengan sungguh-sungguh, serta dengan segenap hati. Jadi, mengasihi bersifat walaupun. Kita mengasihi bukan karena ada sesuatu. Itulah kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang bersifat agape, yang tidak menuntut balas. Kadang ada orang memberi karena apa? Ya, karena dia tidak mau lagi. Atau karena sisa. Atau tidak senang lagi kepada benda itu. Maka ya, kasih saja kepada orang lain. Ada yang lain memberi karena kelimpahan. Tetapi ada orang yang rela memberi sekalipun ia berada di dalam kekurangan. Kita mengasihi atau memberi dengan tulus, bukan karena terpaksa. Bukan juga dengan motivasi supaya dipuji, supaya disanjung. Bukan. Saudara-saudara, di masa-masa Natal ini kita tentu juga mendengar seperti orang Majus datang dari tempat yang jauh, membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, lalu mempersembahkannya kepada Yesus yang baru lahir, yang mereka akui sebagai Raja. Mereka memberi dengan tulus. Mereka memberi dengan sukacita. Demikian juga para gembala datang menyembah Yesus dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga menyembah Tuhan dengan tulus ikhlas. Kalau kita menyembah Tuhan dengan tulus ikhlas, itu juga akan terus teraplikasi di dalam hubungan dengan sesama. Kita pun memiliki persaudaraan yang tulus ikhlas, yang sukarela, yang tidak dibuat-buat, yang tidak terpaksa. Saudara, di sekeliling kita ada banyak orang yang berada dalam berbagai persoalan. Ketika mereka berada dalam kesusahan, adakah kita datang sebagai saudara bagi mereka? Atau ketika saudara berada dalam kesusahan, adakah teman atau orang lain yang pernah menolong saudara? Ataukah kita berkata begini, ya sudahlah, masalahmu ya masalahmu, masalahmu bukan masalahku. Tetapi pandemi menyadarkan kita bahwa kita berada dalam satu perahu yang sama. Sama-sama menghadapi persoalan ataupun pergumulan. Karena itu dibutuhkan care, kepedulian. Dibutuhkan share, berbagi, mau berbagi satu dengan yang lain. Kita sama-sama pendatang dan perantau di bumi ini. Kita memiliki pergumulan yang sama. Maka singkirkanlah yang namanya iri hati. Singkirkanlah kebencian. Singkirkanlah egoisme, sukuisme, intoleransi. Itu singkirkan, jauhkan. Tetapi rekatkanlah persaudaraan. Rekatkanlah cinta kasih, kerukunan. Sekalipun ada berbagai perbedaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia mau membangun jembatan kasih, jembatan hubungan komunikasi, supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Maka demikian pun kita, di dalam persaudaraan satu dengan yang lain, tugas kita adalah bagaimana kita menjalin relasi, membangun jembatan kasih, bukan membangun tembok pemisah. Ada satu cerita tentang dua orang bersaudara, kakak beradik. Mereka ini kakak beradik dari kecil dididik oleh orang tua. Mereka hidup di dalam kecukupan sampai suatu ketika orang tua mereka yang sudah tua kemudian mau membagi tanah warisan kepada kedua anaknya dan berkata, ini untuk kamu, yang ini untuk kamu. Mereka memang bersebelahan ya, bertetangga satu dan yang lain. Orang tua akhirnya lanjut usia, Tuhan panggil. Tapi kedua bersaudara ini bertumbuh sehat, kemudian masing-masing bekerja, berhasil, membangun keluarga, punya istri,
punya anak-anak. Tapi suatu ketika ada pertikaian, ada konflik di antara dua saudara ini. Sehingga masing-masing diam, menjaga jarak, tidak mau bertemu, tidak mau berkomunikasi, sudah bertahun-tahun. Kemudian adiknya merasa kesal. Akhirnya dia menggali lubang di antara rumah mereka, sehingga di antara rumahnya dengan rumah kakaknya atau rumah abangnya ada seperti kali, seperti sungai yang tidak bisa dilewati. Wah, si abangnya pun akhirnya merasa tersinggung dan marah. Dan dia berpikir, kalau seperti ini tidak ada lagi titik temu, lebih baik saya membangun pagar yang tinggi supaya saya tidak melihat rumahnya, tidak lagi melihat dia. Sudah, sampai di sini. Ya, kadang karena marah juga bisa begitu ya. Lalu dia akhirnya memanggil tukang. Maksudnya apa? Supaya tukang membuat pagar yang tinggi di antara rumahnya dan juga rumah adiknya. Tukang pun datang dan berkata, tukang tolong buat ini agar yang tinggi, kamu bisa pergi beli bahannya, saya ada urusan. Ya, singkat kisah, cerita, kemudian tukang ini bekerja. Tetapi apa yang dikerjakannya? Rupanya dia salah nangkap. Dia tidak sedang membangun tembok atau pagar yang tinggi, tetapi dia membangun jembatan penghubung antara rumah kakak atau abang ini dengan rumah adiknya. Dia bangun itu. Ketika si tuan rumah pulang, alangkah kagetnya dia. Dan dia berkata kepada tukang itu, "Loh, yang saya perintahkan bukan ini. Yang saya suruh kamu bangun pagar yang tinggi supaya saya tidak bisa melihat ke sebelah. Kok malah kamu membangun jembatan?" Loh, jadi yang disuruh bangun tembok, saya pikir bangun jembatan. Si abang ini marah. Dia ingin pergi ke seberang. Dia juga ingin marah kepada adiknya yang ada di rumah sebelah. Ketika dia berjalan di jembatan itu, tiba-tiba adiknya melihat dari seberang dan berpikir, waduh, abang saya ini baik sekali. Ternyata dia murah hati, dia mau memaafkan saya, dia membangun jembatan, dan sekarang dia mau berjumpa dengan saya. Dia berpikir demikian. Adiknya itu pun berlari, menyusul ke tengah jembatan, dan setelah sampai di sana, dia memeluk abangnya itu. Dia memeluk dan berkata, "Maafkan saya adikmu ini. Saya sudah salah, ampuni saya mengasihimu." Wah, abangnya pun kaget, karena dia tidak menyangka demikian. Awalnya dia mau marah sejadi-jadinya. Sekarang dia berbalik, menangis. Kemudian dia memeluk adiknya. Dan dia berkata, "Aku juga mengasihimu. Engkau tetap adalah saudaraku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah ilustrasi. Tetapi ini menjadi sangat penting bagi kita. Di dalam masa-masa Natal ini, sesuai dengan tema ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bahwa persaudaraan itu harus dibangun, saudara-saudara. Saudara dan saya harus memulai, bukan membangun tembok, tapi membangun jembatan yang bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain. Kalau dicari perbedaan, banyak perbedaan. Kita yang ada di sini, yang bernatal ini, banyak perbedaan. Latar belakang suku, budaya, pendidikan, pengalaman. Tetapi kalau ada cinta kasih Kristus, itulah yang mempersatukan. Itulah yang menghubungkan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa berdamai. Akhirnya kita bisa bersatu. Akhirnya kita bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Karena itu saudara, milikilah cinta kasih Kristus. Percaya dan terima Kristus. Dia sudah lahir bagi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan ketika kita ada di dalam Dia, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Amin. Dan sekali lagi, mari kita terus meningkatkan toleransi, hubungan yang baik, bukan hanya dengan seiman, tetapi juga yang berbeda keyakinan, supaya kita dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kita menjadi saksi bagi Kristus, dan kalau demikian Tuhan akan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan, menguatkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sesuai dengan firman-Mu, kami sungguh-sungguh memiliki cinta kasih, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama,
bukan hanya kepada seiman, tetapi juga yang berbeda keyakinan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup dalam cinta kasih yang tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, supaya melalui hidup kami ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melalui kehidupan kami, sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Song of the voice of an angel. Whisper her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is gone. Hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voices, making my heart in sorrow rejoice.
Mari kita masuk dalam doa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami sampai dengan saat ini. Kami bisa merayakan Natal dengan sukacita, dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan memimpin kami satu persatu. Melalui momen Natal ini, kami semakin berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kami berdoa supaya dimanapun kami berada, Tuhan memakai kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau mengetahui motivasi kami, Engkau juga mengetahui tujuan hidup kami. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami tetap hidup sesuai atau selaras dengan kehendak-Mu. Kami hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan, untuk mewartakan kebenaran Injil, supaya melalui kehidupan kami, ada orang-orang yang mengambil keputusan, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan kami semua yang hadir pada saat ini, maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan memberkati dalam rumah tangga. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi yang sudah menjadi janda, yang sudah menjadi duda di dalam kesendirian. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir menyertai, menjadi gembala yang baik, menjadi bapa yang baik bagi para janda, bagi para duda, bagi para yatim piatu, bagi kami semua tanpa terkecuali. Engkaulah yang senantiasa setia menyertai kami sesuai dengan janji-Mu. Jikalau ada di antara kami yang berada dalam kelemahan fisik, yang berada dalam keadaan sakit, kami berdoa memohon, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat. Dalam nama Yesus sembuh, Engkau memberikan kami kekuatan baru, terutama memberikan iman yang teguh. Jikalau ada di antara kami mengalami kesedihan oleh karena berpisah dengan anggota keluarga, Tuhan hadir menghiburkan kami, menguatkan kami. Sebab kami tetap meyakini sebagaimana firman-Mu, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai untuk tetap setia melayani Tuhan, menjalankan setiap program-program yang ada. Bukan saja program lansia, tapi semua program pelayanan yang ada. Dari anak-anak kecil sampai kepada remaja pemuda, pelayanan kaum ibu, pelayanan kaum bapak, pelayanan ibadah raya, dan berbagai bentuk pelayanan-pelayanan kategori lainnya. Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami tetap percaya kedaulatan Tuhan. Kami percaya suatu saat semua akan Tuhan normalkan sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, dan kami juga berdoa supaya perekonomian di negara kami boleh mengalami kebangkitan dan kemajuan, dan berbagai sektor lainnya, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, semua Tuhan pulihkan. Juga Tuhan memberkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, semua Kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah daerah, semua lembaga-lembaga tinggi negara, semua aparatur keamanan. Tuhan memberkati semua supaya bersinergi, bersatu membangun bangsa ini. Jauhkan negara kami dari segala perpecahan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, tetapi tetap bersatu dan memiliki persaudaraan yang tulus ikhlas. Hidup di dalam kerukunan, sekalipun di tengah-tengah berbagai perbedaan keyakinan, perbedaan suku bangsa. Kami percaya Engkau mengasihi pemerintah kami, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kami, Engkau juga mengasihi gereja-Mu. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan, untuk dapat terus menjadi berkat dari PGI, KWI, dan semua lembaga-lembaga gereja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Berkati para pemimpin rohani, para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para penatua. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai terus untuk dapat melayani Tuhan dengan setia, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Akhirnya, kali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami, dan kami percaya Engkau memimpin kami di saat ini, di tahun ini, tapi juga melewati tahun ini memasuki tahun baru yang akan datang. Engkau penuh rahmat, penuh kasih setia, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kalian punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersuka cita, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Opa Oma yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening operasional gereja, atau juga Opa Oma bisa mengumpulkannya dan memberikan ke gereja ketika ibadah berjalan normal kembali. Mari Opa Oma kita memberikan persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Matius 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari pulau dan benua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang telah memberikan anaknya datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa atas pemberian besar yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini
dan berkati supaya persembahan yang telah kami persembahkan dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Oma, pada saat ini Ketua Majelis Bapak Penatua UP Taufani Mokwago hadir bersama-sama dengan kita dan akan memberikan sambutan. Kita akan mendengarkan bersama. Kami persilakan Bapak UP untuk memberikan sambutannya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal buat oma opa yang kita kasihi dan kami sayangi. Kami dari Majelis Pok Citra Grand dan Jemaat Gereja Pok Citra Grand mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2022. Kita tahu bersama di tahun 2021 banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga banyak hal yang membuat kita berada dalam ketakutan. Tetapi kita yakin dan percaya dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan, kita sanggup dan mampu melewati masa-masa yang sulit. Dan juga kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2002. Kita masuk dengan penuh harapan, dengan semangat bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Begitu juga oma opa. Kami dari majelis juga selalu mendukung dan memberikan kekuatan kepada kita semua, baik juga kepada jemaat, kepada anak-anak remaja, kepada juga bapak ibu dan juga oma opa bahwa kasih persekutuan jangan sampai kita tinggalkan. Kita selalu bersekutu apapun dalam kondisi yang ada, apapun kejadian-kejadian yang terjadi, kita tetap bersekutu dan kita selalu datang kepada Tuhan. Dan akhir kata dari kami majelis, selamat Natal oma opa, selamat menyongsong tahun baru 2021. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang mempunyai makna yang berbeda buat dalam kehidupan kita. Opa Oma, kini kita tiba di akhir penghujung ibadah dan perayaan Natal kita saat ini. Kita bersyukur di tengah pandemi masih bisa merayakannya, dan harapan kita seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Opa Oma, Whispering Hope, bahwa nanti akan berlalu hujan dan badai. Kita percaya tahun depan kita akan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda dan lebih bersukacita. Kami harapkan juga Opa Oma tetap sehat dan kuat, tetap bersemangat, dan kita boleh bertemu kembali dengan tubuh yang kuat, sehat, dan bersukacita lagi. Opa Oma, kami mengucapkan terima kasih untuk Opa Oma yang sudah hadir mengikuti ibadah dan perayaan ini. Demikian juga semua pendukung acara, Opa Freddy, Bapak Posma, kemudian Opa Hari, kemudian ada Ibu Weri, dan kami semua yang ada di sini, Ibu Pendeta Yosefin, Ibu Pendeta Tini, dan Kak Agnes. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, juga kepada Bapak Ketua Majelis, Bapak UP yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih, kita bertemu di ibadah berikutnya. Nanti akan diumumkan tanggal berapa kita akan ibadah kembali, dan kita sambut dengan nyanyian pengutusan Hai Siarkan di Gunung. Waktu kau gembala menjaga
Ya Tuhan, jadikanlah aku alat damai sejahtera-Mu, supaya aku mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada saling menghina, mempersatukan di mana ada pertentangan, menimbulkan pengharapan di mana terdapat ketidakpastian, menyatakan terang di mana kegelapan berkuasa, membawa kegembiraan di mana kesedihan mencekam. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah Natal kali ini. Karena itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, Engkau sudah memimpin ibadah Natal dari awal sampai selesai, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan melalui ibadah ini kami pun semakin diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Karena itu, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, terus menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. dan perayaannya, dan kami percaya Opa Oma sudah menerima bingkisan dan souvenir, kemudian ada konsumsi yang sudah dibagikan tadi ke rumah Opa Oma semua. Selamat menikmati Opa Oma. Apa yang kami berikan itu sebagai simbol supaya Opa Oma tetap hangat dalam kehidupan ini, menerima kehangatan seperti Yesus Kristus dibungkus lampin. Opa Oma akan dibungkus kehangatan oleh selimut yang kami bagikan. Itu semua dari gereja, kita bersyukur, dan dari apa yang sudah Opa Oma kumpulkan selama ini. Mari kita akhiri acara kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru.